Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan semua, kita bertemu lagi di video pembelajaran di mata kuliah Hukum Perlindungan Saksi dan Korban, bagian ke-13. Artinya ini pertemuan kita ke-13 di mata kuliah Hukum Perlindungan Saksi dan Korban di metode perkuliahan Selfis. Mohon maaf, perkuliahan Selfis ini seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya hampir sama dengan perkuliahan perkuliahan tentang pada umumnya, namun yang membedakan perkuliahan kita ini full online, namun tetap ada video pembelajaran yang saya berikan. Begitu juga kalian dapat memberikan pertanyaan ataupun pendapat melalui grup WhatsApp yang sudah tertera ataupun grup WhatsApp kita di mata kuliah Hukum Pelindungan Saksi dan Korban. Ya, topik kita hari ini kita membahas tentang bagaimana pemahaman keadilan dalam hukum dan penerapan bagi saksi dan korban terhadap tindak pidana. Ya, keadilan dalam bentuk hukum dan penerapannya bagi saksi serta korban tindak pidana. Materi ini kawan-kawan bisa dapatkan, bisa di-download, bisa dilihat di portal. Jadi ini hanya saya memaparkan, menjelaskan, namun kawan-kawan dapat melihat dan dapat juga membaca di portal kawan-kawan masing-masing. Untuk itu kawan-kawan dapat menonton video ini sampai selesai. Sebagai pendahuluan, kita membahas tentang keadilan yang merupakan tujuan utama daripada hukum. Jadi sebenarnya tujuan hukum itu ada 3 kawan-kawan, dan jangan sampai lupa ya. Tujuan hukum itu ada 3. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, kepastian. Dan yang ketiga, kemanfaatan. Jadi salah satu tujuan utama hukum itu adalah keadilan. Yang harus kawan-kawan ingat, untuk mendapatkan keadilan, maka keterangan saksi sangat dibutuhkan. Untuk mendapatkan keadilan, maka korban haruslah dilindungi dan diberikan hak-haknya dalam konteks perlindungan terhadap korban. Kemarin sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang yang namanya perlindungan korban, yaitu restitusi dan juga memberikan restoratif, yaitu mengembalikan keadaan si korban seperti semula. Dalam konteks perlindungan saksi dan korban, keadilan tidak hanya menyangkut pelaku, ya, bukan hanya menyangkut pelaku kejahatan, tapi juga pemulihan hak-hak korban dan keselamatan saksi. Kalau korban harus dipenuhi pemulihan hak-haknya, sedangkan saksi harus terpenuhi keselamatan. Jadi apa sebenarnya pengertian hukum yang adil? Hukum yang adil adalah hukum yang ditegakkan berdasarkan prinsip keadilan substantif dan prosedural. Artinya, berdasarkan ketentuan hukum dan berdasarkan prosedur-prosedur dalam hal menegakkan keadilan. Tidak hanya mematuhi peraturan, ya kawan-kawan, tapi juga menjamin hak-hak semua pihak secara proporsional. Artinya, hak si saksi untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan, hak si korban untuk mendapatkan pemenuhan restoratif dan juga bisa jadi restitusi begitu. Jadi itulah yang merupakan pengertian hukum yang adil dalam konteks perlindungan saksi dan korban. Kemudian ini menarik tentang pandangan ahli tentang keadilan. Ini saya mengutip tentang filosof yang terkenal ya, Aristoteles. Ini dia menjelaskan, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Itu yang disebut dengan keadilan. Memberikan seseorang apa yang menjadi haknya. Dalam konteks perlindungan saksi dan korban, saksi harus diberikan hak untuk dapat terlindungi keselamatannya. Kemudian korban diberikan hak untuk terlindungi kerugian yang dideritanya.
Kemudian John Rawls menyampaikan keadilan sebagai fairness. Fairness itu artinya fair, gitu ya. Fairness. Setiap hukum harus memperlakukan semuanya, semua pihak secara setara. Jadi orang harus dianggap setara. Ini walaupun ini pendapat daripada John Rawls. Kemudian Hans Kelsen menjelaskan keadilan adalah kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Jadi ketika ada aturan hukum harus dipatuhi. Itulah keadilan menurut daripada Hans Kelsen. Bicara keadilan, ada beberapa aspek hukum yang harus terpenuhi. Yang pertama, keadilan prosedural, di mana proses hukum yang jujur, transparan, dan tidak diskriminatif. Kemudian yang kedua, keadilan substantif, yang artinya isi hukum yang berpihak pada kebenaran dan kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, keadilan restoratif, yaitu pemulihan hubungan sosial dan hak korban. Kemudian keadilan distributif, artinya pembagian hak dan kewajiban secara seimbang. Dalam konteks keadilan dalam perlindungan saksi dan korban, yaitu perlindungan hukum yang adil, perlindungan hukum yang adil, berarti memberikan jaminan keselamatan, kejelasan dalam hal hukum, serta pemulihan hak korban. Dan saksi dan korban tidak boleh diperlakukan sebagai alat pembuktian semata, tetapi sebagai subjek hukum yang dilindungi. Nah, ini dia, kawan-kawan semua. Ini berdasarkan implementasi keadilan dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 31 ini sebagai dasar daripada pemahaman kita terkait perlindungan saksi dan korban, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Kemudian implementasi keadilan dalam sistem hukum di Indonesia itu berperan dalam LPSK. LPSK berperan dalam memberikan bantuan medis, psikologis, maupun bantuan hukum. Harus kawan-kawan ingat, LPSK ini adalah lembaga negara, kawan-kawan, yang dapat memberikan bantuan untuk pengamanan terhadap si saksi dan korban dari segi medis, psikologis, dan juga hukum. Kemudian mekanisme restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana. Jadi korban tindak pidana itu dapat meminta kompensasi ataupun restitusi. Sebagai contoh, ketika si korban merasa ada hal yang dirugikan, maka dia dapat mengajukan gugatan ganti kerugian di persidangan. Terkadang kita masyarakat ini atau masyarakat awam kurang paham. Jadi tugasnya kita lah sebagai mahasiswa hukum, memberikan pengetahuan, mengedukasi masyarakat bahwasanya ketika kalian mengaku menjadi korban, maka pada dasarnya korban ini memiliki hak untuk restitusi dan kompensasi. Jadi ini juga peran daripada LPSK dapat mengakomodir, dapat mendampingi seseorang yang dilanggar haknya, atau dalam kata lain seseorang yang menjadi korban suatu tindak pidana. LPSK dapat mengimplementasikan keadilan dalam sistem hukum di Indonesia ini dengan salah satu cara, yaitu restitusi dan kompensasi, di mana korban dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dalam persidangan pidana. Nah, ini kawan-kawan. Jadi bukan hanya dalam konteks menghukum si pelaku, tapi dalam hal keadilan, tujuan hukum itu bukan hanya untuk menghukum si korban, bukan hanya untuk menghukum si pelaku, tapi juga harus memperhatikan dampak daripada tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban, yaitu timbulnya kerugian, baik kerugian fisik, baik kerugian dalam hal ekonomi materi, maupun dalam hal kerugian dari segi cedera fisik ataupun mental ataupun psikis yang diderita oleh si korban.
Kemudian memberikan pendampingan hukum bagi saksi dalam proses peradilan. Nah ini, terkadang seseorang takut, tidak berani menyampaikan sesuatu di dalam persidangan. Jangankan di persidangan, terkadang seorang saksi dipanggil ke polisi pun sudah takut dia. Di perannya lembaga bantuan, lembaga keadilan, lembaga perlindungan saksi dan korban itu salah satunya mengakomodir, memberikan perlindungan kepada seseorang yang ingin memberikan kesaksian di dalam proses dari proses penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan. Sebenarnya ketika saksi ingin keamanan terhadap dirinya ketika menyampaikan keterangan dalam proses di dalam pemeriksaan, seorang saksi dapat mengajukan permohonan di lembaga perlindungan saksi dan korban. Nanti lembaga perlindungan saksi dan korban akan memverifikasi, memvalidasi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut, pengakuan-pengakuan dia, apakah berpotensi terhadap keselamatannya, keselamatan keluarganya, keselamatan orang di lingkungannya. Apabila itu dianggap benar, maka lembaga perlindungan saksi dan korban akan memberikan jaminan perlindungan kesehatan, keselamatan, bukan hanya kepada diri dia, tetapi orang yang berdampak terhadap keterangan yang dia sampaikan. Begitu. Bahkan sampai terkadang ada pegawai ataupun apa ya, orang yang dianggap penting, orang yang dianggap dapat membantu keterangan, orang yang dianggap dapat membantu terangnya suatu peristiwa pidana, tidak jarang LPSK akan mengutus anggotanya untuk melindungi rumahnya, mengendap mereka di situ agar menjamin keselamatan daripada si saksi begitu. Itu kawan-kawan. Kemudian apa sih sebenarnya hambatan dalam mewujudkan hukum yang adil? Yang pertama, masih adanya ketimpangan perlakuan antara pelaku dan korban. Ya, ini sangat sering terjadi. Lemahnya penegakan restitusi dan kompensasi. Terkadang masyarakat kurang paham dan kesadaran aparat terhadap hak dan korban. Tekanan sosial dan ancaman terhadap saksi. Nah, ini sering terjadi nih. Jangan kau bersaksi. Kalau kau bersaksi, nanti tengoklah kau, kata si keluarga si pelaku misalkan. Ya, selamat kau nanti kubuat. Nah, ini sering terjadi. Begitu. Intimidasi yang diberikan kepada saksi sehingga saksi takut untuk menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya di muka persidangan ataupun dalam proses pemeriksaan di kepolisian. Ini yang saya disayangkan. Korban juga begitu. Korban terkadang diintimidasi, akan dilakukan hal dan lain sebagainya, akan diancam, tidak akan diselamatkan hidupnya dan lain sebagainya. Ini yang sering terjadi. Kemudian bagaimana upaya mewujudkan keadilan hukum bagi saksi dan korban? Yang pertama, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan peran LPSK. Ini LPSK juga harus dikuatkan perannya. Terkadang bukan hanya LPSK ini kan berfungsi agar korban ataupun saksi terhindar dari yang namanya intimidasi. Tapi tidak jarang juga LPSK dikhawatirkan akan diintimidasi karena dia sebagai lembaga yang melindungi keterangan ataupun melindungi orang yang memberikan keterangan untuk terangnya suatu peristiwa pidana, yaitu saksi dan juga korban. Kemudian pembaruan peraturan yang lebih berpihak kepada korban. Kemudian partisipasi masyarakat dalam perlindungan korban. Kesimpulannya, keadilan hukum bagi saksi dan korban keadilan hukum bagi saksi dan korban adalah manifestasi dari hukum yang humanis. Artinya ketika kita bisa bersifat memanusiakan saksi dan korban, menganggap saksi dan korban adalah orang yang wajib untuk dilindungi, maka keadilan hukum dapat ditegakkan menjadi instrumen untuk dapat tegaknya suatu keadilan begitu. Kemudian perlindungan yang adil harus mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis agar hukum benar-benar menjadi sarana keadilan bagi semua pihak. Pentingnya sebuah perlindungan hukum terhadap si korban. Ini menjadi aspek penting terhadap apa yang harus dilakukan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban. Demikian kawan-kawan,
Jika ada yang perlu didiskusikan, silakan ditanyakan. Ya. Tapi materi ini sudah saya berikan kepada kawan-kawan, dapat di-download di, di pertemuan ke-13 di portal kawan-kawan. Yang topik kita hari ini tentang pemahaman keadilan dalam hukum dan penerapannya bagi saksi dan korban. Kadang memang sulit menegakkan keadilan ketika si saksi malah dibelenggu, si saksi malah diintimidasi. Bahkan korban pun terkadang tidak berani menyampaikan hal yang sebenar-benarnya. Yang sering terjadi itu di dalam korban kekerasan seksual. Dia nggak berani ngomong, gitu. Dia nggak berani bicara, karena takut nanti begitu dia bicara kebenaran yang sebenar-benarnya, diancam oleh si pelaku. Ini sering terjadi. Jika kau sampaikan sama orang lain, jika kau buat laporan, maka video kita yang sedang melakukan hubungan tidak benar, katakanlah begitu, melakukan hal-hal asusila akan saya sebarkan. Ancaman-ancaman intimidasi terhadap si korban ini sering kali terjadi sehingga korban dalam memberikan keterangan tidak leluasa. Bahkan korban begitu dia mengalami kerugian juga tidak dipandang ataupun kurang diperhatikan. Lebih memperhatikan bagaimana si pelaku dapat dipidana. Sebenarnya konteksnya di sini hanya menegakkan keadilan terhadap si korban, tapi bukan hanya berfokus kepada untuk menghukum si pelaku. Karena di sini ada korban yang harus diperhatikan dalam hal kerugian yang dialami. Mungkin demikian kawan-kawan. Jika ada yang mau ditanya boleh diberikan komentar di grup WhatsApp kita dengan menyebutkan nama dan NPM. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini dapat berguna dan dapat kawan-kawan pahami. Terima kasih atas perhatiannya kawan-kawan. Assalamualaikum, selamat masyarakat cerdas.